warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kuliah termodinamika 2, dan di pertemuan 10 kali ini kita masih akan membahas topik-topik keseimbangan fase, di mana topik ini masih merupakan kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami perhitungan dew point dan bubble point menggunakan formulasi gamma V. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang gamma V formulation. Mengapa persamaan gamma V itu muncul. Dan saya juga menyampaikan bahwa gamma V formulation itu merupakan bentuk yang lebih advance-nya gitu, bentuk yang lebih luas dari persamaan dasar hukum Raoult gitu. Jadi di gamma V formulation ini menunjukkan bahwa dalam keseimbangan uap cair itu baik uapnya maupun cairannya itu berada dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi kemarin kita dapat persamaan ini yang saya kotakkan ini, persamaan dalam kotak ini merupakan gamma V formulation. Saya sedikit sampaikan lagi bahwa di fase uap, di sini kan fase uap, sambil saya tulis. Nah, ini di fase uap, ini kan tadi saya katakan bahwa baik fase uap maupun fase cair itu keduanya tidak ideal. Nah, di fase uap ini ketidakidealan itu ditandai dengan adanya koefisien fugasitas ini, P. Nah, kemudian di fase cair ini ketidakidealan cairan tersebut ditandai dengan adanya gamma, di mana gamma ini adalah koefisien activity coefficient, ya kan? Nah, jadi di sini persamaan ini maka dari itu kita sebut sebagai gamma V formulation. Jadi ini adalah persamaan dasar untuk gamma V formulation. Nah, kemudian di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung dew point dan bubble point apabila kita menggunakan persamaan gamma V ini. Kan kalau misalnya di pertemuan yang lalu, saya juga sudah pernah menyampaikan perhitungan dew point dan bubble point, tapi dasarnya itu adalah hukum Raoult yang jauh lebih sederhana. Nah, ini sedikit lebih kompleks, maka dari itu saya coba jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama, dari persamaan dasar gamma V formulation, ini kan kita bisa susun ulang sehingga kita dapat persamaan untuk menghitung nilai Y itu sama dengan XI gamma I PI1 per V I dikali P. Kemudian kita juga bisa dapatkan persamaan untuk menghitung nilai XI, ya kan? Kalau misalnya fraksi itu kan biasanya total dari setiap komponen itu pasti sama dengan 1 kan? Berarti karena sigma YI sama dengan 1 dan sigma XI sama dengan 1, kedua persamaan di atas ini bisa kita ubah menjadi 1 sama dengan sigma XI gamma I PI1 per VIP. Begitu juga untuk yang persamaan kedua ini tadi. XI-nya kita anggap sama dengan 1, jadi nanti di ruas kanannya sama dengan sigma YI VI P dibagi dengan gamma I PI1. Nah, dari persamaan yang ini, kita susun lagi persamaan untuk menentukan nilai P. Ya kan? Jadi solve for P di sini itu adalah untuk menentukan bubble pressure maupun dew pressure, ya. Jadi di sini ada dua persamaan di mana di persamaan 1410 ini ada persamaan untuk menghitung
bubble pressure, di mana P sama dengan sigma XI gamma I PI1 per VI, dan di persamaan 14-11 ini ada persamaan untuk menghitung Joule pressure. Ini silahkan diperhatikan. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan persamaan untuk menghitung bubble pressure dan Joule pressure. Nah, sekarang bagaimana dengan bubble temperatur dan Joule temperatur? Nah, pada perhitungan bubble temperatur dan juga Joule temperatur, nilai T itu tidak diketahui. Sehingga kita perlukan trial awal. Jadi di awal sebelum perhitungan itu kita lakukan tebakan awal nilai T, kemudian setelah itu baru bisa kita lakukan perhitungan, dan pada akhirnya diselesaikan dengan proses iterasi. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu ketika di Excel itu saya gunakan fitur goal-seek. Nah, itu adalah cara iterasi. Itu jadi untuk perhitungan bubble temperatur ini persamaan adalah sebagai berikut. Dan yang di sebelah kanan ini adalah persamaan untuk menghitung Joule temperatur. Nah, atau kita bisa juga menghitung nilai temperatur jenuhnya untuk suatu komponen di persamaan 14-12 ini. Nah, kemudian persamaan 14-13 sampai 14-15 ini, 3 persamaan yang di bawah ini adalah persamaan yang juga diperlukan ketika kita melakukan perhitungan untuk bubble temperatur atau Joule temperatur. Jadi, secara umum, baik perhitungan bubble pressure, kemudian Joule pressure, bubble temperatur, Joule temperatur, itu secara umum ketika kita gunakan formulasi gamma V, itu kita akan menghitungnya dengan cara iterasi. Jadi caranya trial error gitu. Jadi makanya di sini itu biasanya nanti kita selesaikan persoalan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian ini masing-masing perhitungan saya coba berikan diagram bloknya, alur perhitungan untuk bubble point dan dew point ini saya ambil dari buku Smith Vanes. Yang pertama di sini ada perhitungan bubble pressure. Dalam perhitungan bubble pressure itu pasti kita tuh diminta untuk menghitung I dan P, sementara XI dan T ini sudah diketahui. Nah, kalian bisa jadi gambar satu ini, diagram blok ini menunjukkan bagaimana alur kita melakukan perhitungan untuk menghitung atau menentukan bubble pressure. Tuh. Nah, jadi di sini saya coba jelaskan sedikit cara membaca diagramnya. Pertama, ini kan dalam perhitungan bubble pressure pasti diketahui XI dan T. Jadi pertama, T dan XI sudah diketahui kan. Kemudian pertama kalian lakukan tebakan dulu untuk nilai P, I sama dengan 1. Jadi ini set all P, I sama dengan 1. Lakukan tebakan awal untuk VI, kemudian dari situ kalian bisa menghitung PI1 dan juga YI. Selanjutnya, P bisa dihitung menggunakan persamaan 14-10. Jadi 14-10 itu nih, menggunakan persamaan ini kan. Kemudian setelah itu, langkah berikutnya, oh maaf tadi saya kayaknya salah menyebutkan ya, ini tuh gamma ya. Ini gamma nih, bukan Y. Jadi tadi setelah kalian melakukan tebakan awal untuk nilai P sama dengan 1, itu kalian evaluasi PI satnya dan gamma I. Itu masing-masing dihitung, kemudian dihitung nilai P-nya menggunakan persamaan 14-10 yang tadi. Nah, selanjutnya dari tahap pertama ini,
Kita menghitung Y1 menggunakan persamaan 14/8. Jadi kalian lihat persamaan 14/8 yang mana? Persamaan 14/8 itu yang ini, kan? Kemudian evaluasi kembali nilai PI tadi. Nah, sekarang dari langkah yang kedua ini kan kita bisa menghitung lagi nilai P yang baru. Nilai P yang baru, kemudian nanti dari nilai P yang pertama, tadi kan di sini ada, kita menentukan nilai P yang pertama di sini, kemudian di sini kita menentukan nilai P yang kedua, ya kan? Di sini ada dua nilai P yang berbeda, kemudian nanti di antara keduanya ini kita hitung berapa errornya. Di tahap ini nih kita menghitung berapa errornya. Kalau misalnya errornya udah sama dengan 0 gitu, berarti kita bisa simpulkan bahwa itu adalah jawabannya, P dan Y itu udah benar. Tapi kalau misalnya errornya atau perbedaan nilai P antara yang di sini dan di sini itu masih cukup besar, nah itu kita lakukan iterasi perhitungan kembali ke tahap yang ini. Kita hitung ulang YI dan evaluasi lagi PI-nya. Kurang lebih itu adalah cara membaca diagram blok, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan iterasinya. Mungkin dengan penjelasan tadi sedikit susah, masih agak susah dimengerti ya. Jadi lebih baik nanti kita lihat saja dalam pembahasan soal. Jadi tadi saya sampaikan hanya sebagai gambaran aja bagaimana cara membaca alur penyelesaian untuk perhitungan bubble pressure. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk yang, nah kemudian untuk yang ini, perhitungan dew pressure ini juga ada langkah-langkahnya gitu. Nah untuk yang perhitungan dew pressure ini kita diminta untuk menghitung XI dan P di mana nilai YI dan T itu sudah diketahui. Jadi ini adalah langkah-langkah iterasinya. Kemudian pada perhitungan bubble pressure dan dew pressure itu nilai T sudah diketahui. Jadi di sini PI1 itu udah bisa langsung kita hitung tanpa harus melakukan trial nilai temperatur gitu. Kemudian ini adalah langkah iterasi untuk perhitungan bubble temperatur, di mana bubble temperatur itu kita menghitung nilai YI dan T, sementara nilai XI dan P sudah diketahui. Dan yang terakhir ini adalah alur untuk menyelesaikan perhitungan dew temperatur, di mana di perhitungan dew temperatur ini kita akan diminta untuk mencari XI dan T dengan sudah diketahui YI dan P-nya. Nah, kalau tadi pada perhitungan bubble pressure dan dew pressure itu T-nya sudah diketahui kan. Nah, kalau di perhitungan bubble temperatur dan dew temperatur ini suhunya itu belum diketahui. Jadi kita perlu melakukan tebakan awal nilai T untuk melakukan proses iterasi gitu. Jadi kalian paling tidak kalian harus perhatikan bentuk atau misalnya soal yang seperti apa. Kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung dew temperatur, kalian harus pastikan bahwa ini sudah datanya ini udah sesuai gitu loh. Jadi misalnya diketahui dalam soal itu YI dan P gitu ya. Terus diminta untuk menghitung dew temperatur. Oh, berarti yang pasti itu alurnya adalah kalian harus menghitung dulu XI-nya, kemudian baru hitung T-nya gitu. Jadi catatan yang di sini tadi itu penting untuk setiap perhitungan. Kemudian setelah ini saya akan langsung saja memberikan bahasan soal supaya bisa lebih dimengerti. Nah, ini jadi soal yang akan saya bahas ini sebenarnya masih sama dengan soal yang saya bahas juga di minggu yang lalu. Jadi di minggu yang lalu kan ini kan
contoh 14.1. Di sini ada diketahui excess Gibbs energy untuk sistem kloroform dan etanol pada suhu 328,15 Kelvin. Terus dinyatakan dalam bentuk Margulis equation sebagai berikut ini. Kemudian diketahui tekanan uap jenuh masing-masing senyawanya adalah sebagai berikut. Ada P1 sat dan P2 sat. Nah, kalau yang di minggu lalu kita kan menghitungnya di soal ini kan diminta untuk menghitung bubble pressure kan, bubble pressure. Nah, kalau ini yang kemarin itu kita masih menggunakan Margulis yang biasa, ya kan? Margulis. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan membahas pertanyaan yang B-nya. Pertanyaan yang B itu adalah nih, sebagai perbandingan, ulangi perhitungan menggunakan equation 14.1 dan 14.2 dengan koefisien virial sebagai berikut. Jadi di sini ada B11, B22, dan B12. Ini adalah virial koefisien untuk kita menyelesaikan soal ini menggunakan gamma V formulation. Ya, jadi equation 14.1 dan 14.2 ini adalah persamaan gamma V formulation. Jadi pada intinya kita coba menghitung atau menentukan bubble pressure dengan cara mengaplikasikan persamaan gamma V formulation. Nah, nanti kalian lihat gimana caranya sih melakukan iterasi pada penyelesaian soal bubble pressure gitu. Jadi di sini kita mulai aja bahas jawabannya. Pertama-tama kalian tuliskan dulu data-data yang udah diketahui. Di sini ada T, ada P1 sat, P2 sat. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan dari Margulis equation yang ini kan udah ada ketentuannya kan, di mana yang ini adalah A 1 2. Oh, maaf, terbalik. Yang ini yang pertama 1,42 ini adalah A21. Nah, kemudian yang 0,59 ini adalah A12. Nah, jadi ini saya tuliskan lagi. A21-nya 1,42, A12-nya 0,59. Kemudian juga diketahui virial equation-nya. Virial coefficient maksud saya. Virial coefficient ada B11, saya tuliskan di sini, B22 dan B12. Nah, kemudian untuk menyelesaikan perhitungan bubble pressure ini menggunakan gamma V formulation, kalian juga harus tentukan hitung nilai deltanya, delta 1,2. Jadi kan di minggu yang lalu tuh saya pernah memberikan persamaan ini ya, ini saya hapus dulu. Di minggu lalu tuh di dalam slide saya pernah memberikan persamaan ini, dan juga persamaan yang ini. Nah, di persamaan ini kan kita butuh nilai delta 1,2 kan. Jadi nanti ini kita hitung dulu delta 1,2-nya menggunakan persamaan yang ini tadi, ini ya. Jadi kalian hitung delta 1,2 ini kan sama dengan 2 kali B12 nih, dikurang B11 dikurang B22 dari sini ya. Nah, kemudian setelah kalian tuliskan beberapa data, kalian tahu bahwa kita punya temperatur yang satuannya Kelvin, tekanan satuannya kPa, kemudian virial coefficient ini satuannya cm3 per mol. Karena di perhitungan ini kalian butuh konstanta gas ideal atau R, maka kalian harus tentukan dulu nilai R yang mana yang satuannya sesuai dengan ketiga satuan ini. Nah, di sini saya gunakan R-nya 8314 cm3 kPa per mol Kelvin. Ini satuannya udah sesuai ya sama nilai virial coefficient dan juga temperatur dan tekanan. Sekarang kita mulai aja masuk ke perhitungannya. Jadi
seperti yang udah saya sampaikan berkali-kali tadi, penyelesaian bubble point dan dew point menggunakan gamma V formulation ini, umumnya kita harus melakukan iterasi atau trial, ya kan? Nah, ini kita mulai. Pertama ini saya tuliskan dalam tabel supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian di sini saya tuliskan ada prosedur iterasinya, di mana di sini di tabel yang bagian atas ini yang diberikan warna pink, ini saya tuliskan tahapannya. Ada tahap 1, 2, 3, sampai 10. Ini masing-masing tahapan ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan nomor pada prosedur iterasi di sini ya. Ini ada 1 sampai 10 juga. Nanti 11-nya ini ketika kita melakukan solver di akhir ya. Nah, ini jadi udah sesuai. Jadi supaya nanti kalian lebih mudah untuk mencoba kerjakannya. Jadi pertama, ini kan kemarin di soal itu. Nah, kalau di minggu lalu kan yang di soal A itu kan diminta untuk menghitung bubble P untuk liquid phase mole fraction-nya 0,25, 0,5, dan 0,75. Jadi untuk menjawab soal yang B ini kita masih menggunakan masing-masing nilai X-nya, X1-nya itu ada 0,25, 0,5, dan 0,75. Jadi pertama ini saya jelaskan untuk penyelesaian yang X1-nya sama dengan 0,25. Di sini X1-nya 0,25 berarti X2-nya otomatis 1 minus X1. Kemudian tahapan yang pertama, ya, kita melakukan tebakan awal untuk P1 dan P2. Di sini saya lakukan tebakan awal misalnya 0,5 ya. 0,5 dan 0,5 gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Kita hitung ln gamma 1 dengan persamaan ini. Ini kan udah ada semua kan, X2 kuadrat kali A12 plus 2, dan seterusnya. Nih, dihitung. Kemudian di tahap yang ketiga kita hitung ln gamma 2. Ini juga datanya udah diketahui semua, tinggal kalian masukkan ya. Ini, kemudian langkah yang keempat itu adalah kita menentukan gamma 1. Gamma 1 itu kan eksponensial dari ln gamma 1 ini kan. Nah, sama halnya dengan gamma 2 adalah hasil eksponensial dari ln gamma 2. Nah, langkah berikutnya yang keenam itu adalah kita menghitung nilai P menggunakan persamaan yang tadi ada juga saya tuliskan dalam slide. Jadi P di sini yang digunakan itu adalah persamaan untuk menghitung bubble pressure. Jadi bentuknya seperti ini, persamaannya adalah sigma XI gamma I PI1 dibagi dengan VI. Jadi di sini kalian hitung, berarti kan karena dia sigma, total dari masing-masing komponen, berarti kan X1 gamma 1 P1 sat dibagi dengan P1 ditambah X2 gamma 2 P2 sat dibagi dengan P2 gitu. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-7. Di langkah yang ke-7 kita akan menghitung nilai Y1 dan Y2. Di mana Y1 dan Y2 ini kita gunakan persamaan ini. Ini juga tadi udah saya sampaikan di dalam slide. Kan? Kita tinggal hitung aja, ini datanya udah diketahui semua, udah ada semua. Kita pakai X1-nya yang ini. Kemudian gamma 1 yang ini dikali P1 sat yang di sini tadi, ya kan? Kemudian dibagi dengan P1. Nah, kita gunakan P1-nya yang ini, yang tebakan awal tadi, kemudian dikalikan dengan P, gunakan P yang ini. Hasilnya 0,562. Terus untuk menghitung Y2, kita bisa langsung menghitungnya dengan cara 1 minus Y1. Jadinya 0,438. Nah, tahap yang ke-8,
kita harus menghitung P1 dan P2 yang baru. Kalau tadi di awal kan kita melakukan tebakan ya, tebakan awal untuk P1 dan P2. Nah, di sini kita harus hitung P1 dan P2 yang baru menggunakan persamaan ini. Ya kan? Nah, ini tinggal kalian masukkan saja karena ini masing-masing kan udah saya tuliskan juga tadi. Ada B11, kemudian P di sini kita gunakan P yang ini. Ya, gunakan P yang ini. Kemudian P11 tadi sudah saya tuliskan juga. Ini P-nya sama, gunakan yang di dalam tabel. Kemudian Y2 sudah ada tadi, Y2 kuadrat. Nah, untuk delta, tadi kan udah saya hitung ya. Deltanya gunakan ini, 2590. Kemudian R tadi yang sudah kita tentukan, 8314. Dan T ini juga udah diketahui di soal. Jadi tinggal kalian hitung P1 barunya dengan menggunakan persamaan yang tadi. Begitu juga untuk P2 baru. Nah, setelah kita dapat nilai P1 dan P2 yang baru, kita harus menghitung lagi nilai tekanan yang baru. Kalau tadi nilai tekanan yang di sini itu kan hasil dari perhitungan menggunakan P1 dan P2 yang kita tebak di awal. Nah, sekarang kita harus tentukan lagi, hitung lagi tekanan yang baru menggunakan nilai P1 dan P2 yang baru ini. Gitu. Untuk rumusnya ini, rumusnya sama. Jadi, untuk menghitung P yang baru ini kita bisa gunakan rumus ini lagi. Yang ini lagi ya rumusnya tuh sama. Saya tuliskan di sini. Nanti jangan sampai salah, kalian harus masukkan nilai Pi-nya itu yang nilai yang baru. Ya kan? Dapat 64,636. Nah, langkah berikutnya di langkah yang ke-10, ini kalian sekarang hitung. Tadi kan kita udah dapat 2 nilai tekanan ya. Yang ini dan yang ini. Nah, ini persamaan atau perhitungan ini tuh udah bisa dikatakan selesai atau dikatakan benar kalau misalnya nilai P yang lama dengan P yang baru ini udah sama atau errornya tuh udah sangat kecil lah. Errornya udah 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ini nilainya 64. Ini 129. Berarti kan ini masih ada perbedaan yang cukup jauh. Nah, terus kita lihat ini seberapa besar sih errornya atau seberapa besar toleransinya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Toleransi di sini kita hitung dengan cara absolut dari P yang lama dikurang P baru dibagi dengan P yang lama. Jadi hasilnya masih 0,499. Nah, ini walaupun dia 0, cuman masih terlalu besar ya kan. Kita mengharapkan toleransinya ini benar-benar sama dengan 0. Nah, dari sini kita gunakan fitur solver. Kenapa kita gunakan fitur solver bukan goal sih? Karena kan tadi di sini di awal kan kita melakukan tebakan P1 dan P2 kan. Jadi di sini tadi ada 2 variabel yang kita lakukan tebakan awal. Karena di sini tebakan awalnya ada 2 variabel atau 2 parameter, makanya kita harus gunakan solver. Kalau misalnya kita gunakan goalseek, ini saya rasa tidak bisa karena yang saya tahu goalseek itu hanya bisa menyelesaikan perhitungan untuk nilai tebakan itu hanya satu. Jadi kalau misalnya tadi kita hanya menebak satu variabel aja, itu masih bisa gunakan goalseek, tapi karena ini kita menebak 2 variabel, kita harus gunakan solver. Jadi sekarang kita masuk, kita mulai sini ya. Tadi kan di sini. Kita masuk ke data solver, set objektifnya. Ini yang toleransi ini ya. Tadi O34, value of-nya 0. Kan kita ingin
membuat errornya itu sama dengan 0 kan. Jadi kita set value-nya sama dengan 0 dengan cara mengubah variabel yang mana. Nah, karena tadi yang kita tebak itu adalah Pi1 dan Pi2, maka ini kedua-duanya ini kita jadikan variabel yang akan diubah-ubah di sini. Kemudian kita solve. Nah, keluar hasilnya di sini toleransinya udah sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini di sini ya. P baru dan P yang lama tuh udah sama kan? 63,754. 63,754. Nah, ini adalah kalau hasil P yang lama dengan P yang baru ini udah sama atau toleransinya udah 0, berarti kita udah dengan benar menyelesaikan perhitungan ini. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa simpulkan bahwa bubble P-nya, bubble P untuk persoalan ini adalah 63,754 kPa. Nah, jadi ini kita udah dapat jawabannya. Kan tadi kan diminta untuk menghitung bubble P menggunakan gamma V formulation. Jadi setelah saya jelaskan menggunakan gamma V formulation ini, kita dapat hasil akhirnya bubble P-nya 63,754 kPa. Nah, kurang lebih begitu cara penyelesaian atau perhitungan bubble point dan dew point menggunakan formulasi gamma V. Nah, untuk nanti fraksi mol cairan yang selanjutnya yang 0,5 dan 0,75 ini silahkan kalian coba. Boleh pilih salah satu, nanti ikuti prosedurnya seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup dimengerti, bisa diikuti dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.